kalian masih semangat lagi. Jadi untuk penyemangat kalian, ini akan kasih ice breaking. Tahu ice breaking? Bukan es krim ya, ice breaking. Pasti kalau di pelajarannya Bu siapa ya, Bu bahasa Jawa itu Bu Aini, kalian juga sering melakukan ice breaking. Jadi nanti di bus ini juga akan melakukan ice breaking yang sama seperti itu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, bus ini absen terlebih dahulu. Sekarang hari apa masih ingat? Masih ingat sekarang adalah hari Senin. Oke, bus ini absen dahulu. Yang pertama ada Pramudia Yoga. Kemudian ada Puji Nurhalisa, hadir. Rastini, hadir. Kemudian yang keempat ada Rati, hadir. Kemudian ada Risti, hadir. Yang berikutnya Roni, hadir. Kemudian Salsa, hadir Salsa. Kemudian Serlinda, jadi Serli Anggita, Sandi, Jawa. Kemudian ada Sofyan, Silva Wifani, kemudian Sinta Adiswati, Siti Aisyah, Siti Biernawati, Siti Jumina, Siti Kundari, Siti Latifah, Siti Mukaroma, dan Siti Latifah, Siti Nurhaliza, Siti Nurhayati, Selamat Putri Rahayu. Kemudian ada Sofi Liani, Sri Devi Pujiati, Desri Wahyu Ningsih, Susi Wulandari. Kemudian ada Kaprina, Ulfa Awalina, Umi Masito, Vera Fauzi, kemudian ada Weni, dan terakhir adalah Windy. Tempatnya dimatikan. Ya, karena ini kan cuacanya nggak begitu panas, jadi nggak usah pakai kipas angin ya. Nanti suaranya terus ini kalah sama kipas angin. Oke, untuk hari ini di hari Senin kita akan membahas lagi tentang akuntansi perusahaan dagang. Karena kalian sudah di kelas 11, dulu di kelas 10 kan juga sudah pernah dapat mungkin bukan akuntansi dagang tetapi akuntansi jasa, tetapi sama ya untuk materinya ya, antara akuntansi jasa dengan akuntansi dagang. Dan nanti hanya ada perbedaannya sedikit. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang memasukkan akun-akun ke dalam neraca saldo. Masih ingatkah kalian dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Masih ingat? Masih, yaitu dimulai dari analisis bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal khusus. Dari jurnal khusus diposting ke buku besar. Membuat neraca saldo. Dari neraca saldo akan muncul jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yang akan kita bahas di hari ini. Kemudian tahap setelah jurnal penyesuaian itu adalah neraca lajur. Kemudian setelah neraca lajur membuat laporan keuangan. Setelah itu baru jurnal penutup dan jurnal kembali. Jadi diingat-ingat itu adalah siklus akuntansi perusahaan dagang, sebenarnya sama dengan perusahaan jasa. Ya. Jadi nanti untuk jurnal penyesuaian, Terus ini tidak menjelaskan secara luas apa itu jurnal penyesuaian karena kamu juga sudah pernah dapat di kelas 10. Terus ini hanya mengulas saja sedikit. Jadi nanti hanya ada tambahan satu akun yang muncul di perusahaan dagang, yaitu tentang persediaan barang dagang. Jadi terus ini tampilkan slide di depan, silakan diperhatikan. Sudah disiapkan bukunya masing-masing.
tepuk 2. Kalau bilang tepuk 3. Gitu ya? Latih konsentrasi kalian. Oke, kita mulai? Tepuk 1. Ayo Sandi, kok tepuknya nggak nyampe, kenapa? Ada magnetnya kah? Ya nggak bisa begini. Oke, kita mulai lagi. Tepuk 2. 1. Bilangnya apa? Tepuk 1. Kalau bilangnya saya cuma 1, berarti tidak usah tepuk. Oke, ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. 3. Lagi ya, satu kali lagi ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Kalian luar biasa. Berarti kalian itu memang sudah luar biasa meskipun siang, tetapi kalian sudah mampu berkonsentrasi. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Jadi kalau Bu Siti itu mengingat apa yang dikatakan oleh anak-anak, kalau misalnya sudah sampai ke jurnal penyesuaian, aduh saya sudah mulai pusing gitu. Ya, jadi saya harapkan kalian tidak pusing karena saya yakin, ya karena di awal kalian sudah mampu berkonsentrasi. Saya yakin untuk pembelajaran hari ini kalian tidak akan pusing. Nanti kalau pusing, minumnya Parapek ya. Banyak. Oke, kita mulai. Oke, sambil menunggu guru sini menampilkan slide-nya, silakan dibuka untuk materinya di halaman berapa? Ayo silakan dibuka bukunya karena kalian sudah ya. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah ketemu? Sudah. Jadi diingat kembali ya bahwa kalian sudah pernah belajar jurnal penyesuaian di kelas 10 ya, tentang perlengkapan, kemudian ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, sampai yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Cuma untuk rekonsiliasi bank yang kita bahas di akuntansi dagang tidak mendetail seperti apa yang kalian pelajari di akuntansi keuangan. Ya, cuma kalian sudah punya gambarannya. Nah, jadi ada gambar terus itu ya. Oh, lihat masih kenal saya ya. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian setelah mempelajari jurnal penyesuaian itu diharapkan mampu menganalisis jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun harga pokok penjualan dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet dengan benar. Kemudian membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Jadi tahapan jurnal penyesuaian ini sangat penting. Sebelum kita membahas akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, kita harus tahu alasannya.
Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada jurnal penyesuaian, maka akan terjadi kesimpang siuran laporan keuangan. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaian itu digunakan saat pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas pemilik yang tepat di neraca serta jumlah laba atau lebih bersih yang tepat di laporan laba rugi untuk periode berikutnya. Kalau untuk pengertian jurnal penyesuaian kan kalian sudah tahu. Kemudian untuk jurnal penyesuaian, nah itu dibuat di saat apa? Yang pertama, jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode akuntansi. Pada periode akuntansinya yang bagaimana? Jadi periode akuntansi itu umumnya 1 tahun, dan pada akhir periode tersebut perusahaan membuat laporan keuangan tahunan. Nah itu juga sudah pernah kalian buat di perusahaan jasa. Kemudian untuk dibuat saat pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dana beban diakui pada saat terjadinya. Nah ini proses penyesuaiannya seperti ini. Sekilas saja ya, nanti kalian mengantuk kalau misalnya terlalu banyak materi, karena memang kan di kelas 11-nya, kelas 10-nya sudah pernah dapat. Jadi saya tidak mau menjelaskan banyak-banyak, nanti kamu mengantuk. Kemudian memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Prinsip pengakuan pendapatan itu yang bagaimana? Nah, prinsip pendapatan itu prinsip pendapatan dicatat pada saat diperoleh dan saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa ke konsumen. Nah itu prinsip pendapatan. Kemudian pencatatan pemesanan hanya dilakukan saat pesanan disertai faktur. Kemudian selanjutnya, nah, di sini prinsip penandingan, yaitu di saat mencatat semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi dan bla bla bla, bisa dibaca sendiri ya. Nanti urus kirimkan file PPT-nya biar kalian bisa mempelajarinya. Kita lihat saja untuk jenis jurnal penyesuaian. Nah, jenis jurnal penyesuaian. Jadi masih ingatkah akun apa saja yang harus disesuaikan? Jadi di sini ada di buku yang sudah kalian pegang, yang dipinjam di perpus itu ada. Jadi kalau misalnya kalian mulai dari perusahaan dagang, memang akun yang harus disesuaikan itu munculnya hanya persediaan. Karena memang akun sebelum persediaan itu sudah dijelaskan di perusahaan jasa. Nah itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi mulai dari perlengkapan, ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, karena kalian juga sudah pernah dapat ya materinya jurnal penyesuaian, jadi hanya satu terus ini yang mau menjelaskan, yaitu membuka akun harga pokok penjualan sama membuka akun ikhtisar laba rugi. Itu ketika kalian akan menyesuaikan persediaan. Jadi kapan kita membuka akun ikhtisar laba rugi atau kapan kita membuka akun harga pokok penjualan sebenarnya sama, tinggal kalian pilih. Cuma nanti ketika membuka akun harga pokok penjualan itu ada hubungannya dengan jurnal penutup. Jadi bukan biasanya kalau anak-anak itu kebanyakan saya enak membuka akun ikhtisar laba rugi saja dulu, karena tinggal menghilangkan persediaan awal dan memunculkan persediaan akhir. Padahal itu nanti ada hubungannya dengan jurnal penutup, bukan hanya kamu menghilangkan persediaan awal saja. Jadi ini nanti untuk penjelasannya akan dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti guru ini akan membagi beberapa kelompok. Sebelum guru ini bagi, guru ini itu punya yang namanya LKPD. Jadi nanti ketika kamu berdiskusi, bagaimana sistem diskusinya nanti? Apakah saya harus mengambil kertas untuk
bagaimana cara orang-orangnya. Jadi Bu Rustini printkan dalam bentuk hard copy. Nanti akan Bu Rustini kirim bentuk flipbooknya. Ya. Bu Rustini bagi kelompoknya dulu ya, sudah siap ya? Siap. Oke, untuk kelompok yang pertama. Kelompok pertama ini ada Sherly, Sandi, Puji, Bundari, Windy, dan Latifah. Ingat-ingat ya. Kemudian kelompok dua ada Sabrina, Roni, Risti, Vera, Nurhayati, Danila. Sudah? Kemudian kelompok tiga ada Wahyun, Salsa, Sofyan, Aisyah, Wendy, dan Susi. Kemudian kelompok 4 ada Rastini, Yoga, Ratih, Silva, Erna, dan Slamet Putri. Ya. Kelompok selanjutnya kelompok 5 ada Serlinda, Mukaroma, Kolisov, Sofiliani, sama Selvi Dias. Kemudian untuk kelompok 6 ada Siti Jumina, kemudian Sinta Adiswari, Sri Devi, kebetulan Sri Devi tidak masuk, ada Sabrina, Ulfa, dan Umi. Lalu sudah jelas, sudah terlihat. Silakan berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Nanti akan Bu Rustini bagi materinya, akan Bu Rustini bagi apa yang harus kalian lakukan. Itu silakan berkelompok. Ini ya. Sudah semua. Sekarang ini yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Nanti dibagi setelah kalian tahu materinya. Untuk kelompok satu kelompoknya Sherly bahas tentang persediaan. Ya. Jadi nanti terus ini pandu ke kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk kelompok 2 membahas perlengkapan atau servis dan beban yang masih harus dibayar. Ya, silakan dicatat di masing-masing kelompoknya. Biar ingat. Kemudian kelompok 3 membahas tentang beban dibayar di muka sama pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian kelompok 4 membahas tentang pendapatan diterima di muka. Ya, satu aja. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5 membahas tentang taksiran piutang tak tertagih. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 6, kelompoknya Siti membahas tentang penyusutan aset tetap dan rekonsiliasi bank. Sekarang dulu dibagi dulu RKPD-nya. Geser ke kelompok 1. Ini RKPD untuk masing-masing kelompok. Kalau berapa tadi yang lupa belum dicatat? Beban dibayar di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Sudah dibuka, kalian juga sudah punya bukunya. Nanti kalian bisa cari referensi lewat Google juga. Kemudian di sini Bu Rustini juga punya materi modul ajar, bisa kalian akses lewat internet. Nggak punya kuota Bu, boleh ya? Ya. Pada
nanti ya. Untuk kelompok 1, kau kan bahas tentang persediaan. Jadi silakan cari contoh-contoh penyesuaian yang berhubungan dengan persediaan. Tentunya ketika kamu mencari contoh yang berhubungan dengan persediaan itu pasti di awal ada neraca saldonya. Tidak mungkin kamu itu tidak bisa mengerjakan penyesuaian kalau tidak punya neraca saldo. Ya, untuk penyesuaian itu ketika membuka akun harga pokok penjualan itu jumlahnya bagaimana? Membuka akun ikhtisar laba rugi jumlahnya seperti apa? Jadi ketika di depan kamu itu harus mampu menjelaskan kenapa ini harus dihilangkan, kenapa ini harus dimunculkan, gitu. Ya, oke, paham yang kelompok 1? Paham. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar. Sama dengan kelompok 1. Silakan cari contoh penyesuaian yang berhubungan dengan perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar itu yang seperti apa saja. Jangan hanya contoh 1 jurnal saja. Paling nggak ada 3, 2 atau 3 ya. Untuk perlengkapan, karena ketika kamu sesuaikan itu harus memilih ini pakai pendekatan neraca atau pakai pendekatan laba rugi. Kamu harus bisa menjelaskan kapan kita pakai pendekatan neraca, kapan kita pakai pendekatan. Paham ya Sabrina ya dan kawan-kawan? Paham. Kelompok 3 ini, kelompok 3 bahas tentang beban dibayar di muka sama pendapatan yang masih harus diterima. Ini sama seperti perlengkapan. Untuk beban yang masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar ya? Oh bukan. Beban yang masih beban dibayar di muka sama pendapatan yang masih harus diterima. Kalau untuk beban dia dibayar di muka itu nanti sama. Dia pakai 2 pendekatan. Jadi kamu harus bisa menjelaskan kapan pakai pendekatan neraca, kapan pakai pendekatan laba rugi. Untuk pendapatan yang masih harus diterima nanti tinggal dijelaskan saja. Ya, untuk transaksinya bagaimana, bentuk ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana. Gitu ya, paham ya? Kelompok 4. Nah, kelompok 4. Pendapatan diterima di muka saja. Ya, untuk pendapatan diterima di muka sama dengan beban dibayar di muka atau perlengkapan. Jadi dia harus memilih pakai pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kamu harus bisa menjelaskan nanti mengapa pakai pendekatan neraca, mengapa pakai pendekatan laba rugi. Jadi di materi yang sudah ada, di Google banyak, di buku juga sudah lengkap. Jadi galilah informasi sebanyak-banyaknya. Kelompok 5. Taksiran piutang tak tertagih. Taksiran piutang tak tertagih. Nah, untuk taksiran piutang tak tertagih, karena kalian juga sudah belajar akuntansi keuangan, taksiran piutang tak tertagih itu kalau misalnya disesuaikan itu kan berapa piutang yang harus dihapuskan. Nah, beban penghapusan piutang itu ada beberapa metode. Nanti jelaskan itu dulu. Ya, jadi temanku tahu kok kita bisa menyesuaikan dengan jurnal seperti ini, kok bisa seperti ini. Nah, karena kita pakai kan ada 2, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, nanti itu harus dijelaskan juga. Di bukunya juga sudah lengkap. Nanti boleh lewat Google juga. Pinter, ya pinter banget. Penting kamu mampu memilih informasi yang jelas. Oke. Dan sekarang kelompok 6. Penyesuaian aset tetap dan rekonsiliasi bank. Penyusutan aset tetap. Untuk metode-metode penyusutannya nanti tinggal kamu jelaskan sedikit saja, tidak perlu detail karena memang sesuai yang tidak didetailkan.
misalnya kalau untuk transaksi simpel ya, kalau tidak berdasarkan neraca saldo ya, biasanya itu kan begini, diketahui perlengkapan awal berapa, kemudian di gudang masih berapa. Jadi boleh kalau misalnya tidak melihat dari neraca saldo. Kalau misalnya melihat dari neraca saldo, silakan pilih yang sesi yang kamu pecahkan aja, kamu bagian apa. Jadi lebih enak kalau dilihat dari neraca saldo, kamu bisa menentukan pakai pendekatan neraca ataukah pakai pendekatan laba rugi. Sudah berapa itu yang semua? Kamu bagian apa? Pendapatan diterima ketika kamu mencari contoh dengan penyesuaian, ada yang memakai dua pendekatan, kamu harus mencari contoh dua-duanya. Ketika contohnya kalau misalnya memakai pendekatan neraca, itu contohnya apa, pakai pendekatan laba rugi contohnya apa gitu ya. Jadi nanti yang lainnya juga paham, oh ketika memakai pendekatan neraca itu yang seperti ini. Sudah ketemu? Nanti dituangkan di sini aja. Jadi nanti hasilnya dituangkan di sini aja ya, di LKPD yang sudah kursus dibagikan. Jadi di sini tuh ada lembar mengerjakannya. Nah, di sini ada analisis diskusi. Ini nanti untuk lembar evaluasi di akhir. Nah, di sini. Oh, nanti bahas tentang apa? Silakan dituangkan di sini. Nanti ini yang bisa kamu sampaikan ke kelompok yang lain. Di halaman 6. Nggak usah, dituangkan aja. 2. Ya, 2 orang. Orang ikut Sandi, nanti yang di depan Sandi aja saja. Langsung dituangkan di sini aja. Sandi ini sebagai bahan kamu ketika masuk ke depan, tinggal bawa ini aja. Nanti
kita sudah mulai istirahat, sudah mulai sholat zuhur. Jadi nanti yang maju ke depan perwakilan dulu kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Ya. Dan lupa saya sampaikan. Ya. Jadi untuk kelompok, ada yang bilang gini, kelompokku kan pinter-pinter, aku kan tinggal nurut. Ada yang begitu ya. Jadi urus ini itu punya penilaian tersendiri untuk masing-masing kelompok. Jadi karena kamu itu berdiskusi, jadi ada rubrik penilaiannya. Jadi nanti untuk bagaimana cara kamu memperoleh informasi, bagaimana keaktifan kamu dalam kelompok, ini akan terus dinilai di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang anggotanya tidak aktif, berarti kalian nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Ya. Untuk evaluasinya akan disampaikan di pertemuan kedua. Oke, sudah siap kelompok 1, kelompok 2? Sudah? Masih paham bagaimana? Sudah melakukan
Mas Andi. Contohnya misalnya kamu menyesuaikan tentang memberikan bentuknya berapa, biaya berapa, Oke, kelompok satu kita dengarkan presentasi kelompok satu dulu ya. Selanjutnya boleh dilakukan di pertemuan kedua. Go Sandi. Ya di depan aja sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan akun persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang. Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk menghitung dan mencatat keseluruhan penyesuaian persediaan barang dagang, yaitu 1. Metode harga pokok penjualan atau HPP. Di dalam harga pokok penjualan tidak hanya akan menghitung persediaan barang saja, tetapi juga akan menghitung akun lainnya, yakni beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan pengurangan harga. Berikut contoh kasus soalnya. Katakanlah persediaan barang dagang awal pada PT ABC adalah sebesar 10 juta rupiah, pembelian seharga 15 juta rupiah, retur pembelian dan pengurangan harga adalah sebesar 1 juta rupiah. Beban angkut seharga 500.000 rupiah, potongan pembelian adalah sebesar 100.000 rupiah dan persediaan akhir adalah sebesar 12 juta rupiah. Nah, cara mencatatnya adalah sebagai berikut. Akun HPP persediaan barang dagang awal. HPP pada pembelian sebesar 10 juta rupiah. Akun HPP pembelian. HPP pada pembelian sebesar 15 juta rupiah. Akun HPP beban angkut pembelian. HPP pada beban angkut pembelian sebesar 500.000 rupiah. Akun HPP retur pembelian dan PH. Retur pembelian pada HPP sebesar 1 juta rupiah. Akun HPP potongan pembelian pada HPP sebesar 100.000 rupiah. Akun HPP persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir pada HPP sebesar 12 juta rupiah. Berikut rumus HPP. 1. Rumus HPP. Pembelian bersih pada persediaan awal dikurangi persediaan akhir. 2. Pembelian bersih. Total pembelian ditambah ongkos angkut dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. 3. Penjualan bersih. Penjualan kotor dikurangi retur pembelian dikurangi potongan penjualan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sandi. Metode kedua yaitu metode pendekatan akun intisar laba rugi. Umumnya laba rugi akan selalu identik dengan kegiatan penjualan pada suatu barang. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan dampak pada persediaan awal dan akhir yang bisa menghasilkan harga jual pada suatu produk untuk pelanggan. Berikut ini adalah contoh mencatatnya. Diketahui PT ABC di akhir periode saldo persediaan barang awalnya adalah sebesar 8 juta rupiah dan saldo persediaan akhirnya adalah sebesar 10 juta rupiah.
Nah, cara untuk mencatat metode jurnal akun ikhtisar laba rugi adalah sebagai berikut. Akun ikhtisar laba rugi persediaan. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal sebesar 8 juta rupiah. Kedua, akun ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta rupiah. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1, semoga kalian juga bisa mencatatnya nanti, karena kalau misalnya semua sudah presentasi maka kamu akan mengumpulkan apa yang sudah diperoleh per masing-masing kelompok. Jadi nanti akun yang disesuaikan itu akan jadi satu gitu kalau semuanya sudah presentasi. Gitu ya. Yang lainnya harus lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Oke, siap kelompok 2? Silakan, Sabrina. Sabrina sama Adis ya. Nurhayati maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, saya Sabrina dan ini rekan saya Siti Nurhayati. Kami akan mempresentasikan tentang perlengkapan dan beban yang harus dibayar. Menggunakan pendekatan raca. Dalam raca 1 per 31 Desember 2010 terdapat akun perlengkapan toko sebesar Rp400.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2010 sebesar Rp100.000. Berarti perlengkapan yang dipakai dalam periode tersebut adalah Rp300.000. Ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2010. Beban perlengkapan Rp300.000, perlengkapan Rp300.000. Kedua, menggunakan pendekatan laba rugi. Dalam raca saldo per 31 Desember 2010 terdapat akun beban perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Keterangan dari bagian gudang menyatakan perlengkapan yang masih ada sebesar Rp500.000. Jumlah penyesuaian 31 Desember 2010. Beban perlengkapan Rp500.000 terhadap perlengkapan Rp500.000. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar. Contoh soalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2010 terdapat yang belum dibayar sebagai berikut. Beban gaji Rp2.500.000, beban listrik, telepon dan air sebesar Rp750.000. Jurnal penyesuaiannya adalah 31 Desember 2010, beban gaji Rp250.000, beban listrik, telepon dan air Rp750.000. Pada beban yang harus dibayar Rp3.250.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sudah bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan kelompok 1 dan 2. Untuk sementara ini kita cukupkan presentasi dari kelompok 1 dan 2. Karena semuanya kita presentasi sekarang ini nanti waktunya tidak cukup. Jadi mari kita simpulkan apa yang sudah kalian dengarkan tadi di kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi masih ingat ya, kelompok 1 bahas tentang apa? Persediaan. Dan kelompok 2 membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar. Jadi untuk perlengkapan itu memang baru muncul. Mungkin di kelas 10 dulu kalian belum pernah
membuat ayat jurnal penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan perlengkapan. Karena di kelas 10 kalian bahasnya akuntansi jasa. Jadi di kelas 11 itu muncul akun persediaan barang dagang. Karena kalian tahu untuk perusahaan dagang itu dia bergeraknya di bidang apa? Jual beli. Nah, jadi pasti ada yang namanya persediaan barang dagang. Jadi untuk menyesuaikan persediaan barang kelompok 6 kelompok 6 iya, bos ini apa kamu? Bos ini ngurus ini ya? Oh, rekonsiliasi. Boleh bos ini ngurus ini itu sering apa ya? Keterusan namanya ya? Oh, jadi sering mungkin ngurus ini itu mulanya galak banget sih gitu ya? Oh iya. Oh enggak. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk persediaan itu ketika akan kamu sesuaikan itu bisa memilih kamu membuka akun ikhtisar laba rugi ataukah membuka akun harga pokok penjualan. Jadi sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1 sudah jelas sekali saya kira. Ketika membuka akun ikhtisar laba rugi tinggal menghilangkan persediaan barang dagang awal. Artinya jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Kemudian memunculkan persediaan barang dagang akhir. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang akhir pada harga pokok pada ikhtisar laba rugi ya. Tetapi nanti untuk akun pembelian, untuk retur dan potongan penjualan sama beban angkut pembelian harus kamu hilangkan di jurnal penutup. Itu kalau nanti kita sudah sampai ke tahap jurnal penutup. Kemudian membuka akun harga pokok penjualan. Membuka akun harga pokok penjualan ini juga ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Kemudian jurnal yang kedua, persediaan barang dagang akhir. Bagaimana kelompok 1 tadi? Barang dagang akhir Pada harga pokok penjualan. Returnya kamu kemanakan? Returnya dikemanakan? Ayo. Retur untuk retur penjualan dan potongan penjualan itu harus hilang ketika kamu membuka akun harga pokok penjualan. Dibuka kembali bukunya. Ada di sini ada ya. Membuka masa lalu ya ini ya. Jangan dibuka. Jurnal yang muncul cuma sedikit berbeda dengan ikhtisar laba rugi sudah dijelaskan di kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 yang membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar ya. Untuk perlengkapan itu nanti bisa memakai pendekatan neraca dan bisa memakai pendekatan laba rugi tergantung bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya, bagaimana akun yang ada di neraca 1. Kalau misalnya akunnya itu perlengkapannya kok kosong, nama akunnya itu ada di beban perlengkapan, berarti kita pakai pendekatan laba rugi. Tapi kalau nominalnya itu ada di perlengkapan, kita pakai pendekatan neraca. Yang untuk beban yang masih harus dibayar itu adalah beban
pelajaran yang menjadi tanggunganmu di bulan ini atau bulan kemarin tetapi masih belum kamu bayar. Itu hasil jurnal. Itu nanti akan muncul di jurnal balik. Itu ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi, bisa didalami lagi lebih dalam untuk contoh-contohnya. Saya kira cukup untuk pembahasan tentang perlengkapan, persediaan, dan beban yang masih harus dibayar. Saya kira cukup karena kita juga waktunya sudah mulai menipis. Ya, silakan sekarang ditutup dulu bukunya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6 ya. Silakan depan ya. Oke. Sebelum kembali ke apa ya? Asal mulanya tadi. Oke. Sudah lelah? Belum. Sudah lapar? Oke. Sudah lapar karena ini kan jam makan siang. Ya. Sebelum kita melakukan makan siang, mari kita tutup dengan ice drinking. Ya, oke. Ice drinkingnya berbeda dengan yang pertama tadi. Saya tadi kamu mau lagi es tele, tadi ada yang jawab. Andaikan kamu jawab, tak belikan es tele. Oh, besok lagi, oke. Oke, sekarang berdiri sejenak. Oke, kalau tadi itu berhubungan dengan tepung, ini sebenarnya tidak asing. Beda, kamu tahu ice cream tentang Marina dan Marijo? Yes. Bosan? Dong, kan urusin gua. Bosan. Itu gua yang oh, sudah segini ya? Kapan ya berarti ya? Oke, kita lakukan apa sih? Simulasi ya? Ya. Simulasi sebentar. Oke. Iya, simulasi dulu dong. Kan dulu sama baik. Oke, kalau begini, kamu yang menyanyi, terus ini yang bergerak. Iya. Saya yang berdiri, kamu yang bergerak, saya yang nyanyi. Oke. Mulai konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina, Marijo menari, Marina, Marina di atas menara menari, Marijo di atas menara menari. Sudah cukup ya? Oke, boleh kembali. Sangat ekstrim. Cuacanya memang ekstrim, panas sekali. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan masih kita bahas tentang jurnal penyesuaian, tetapi untuk kelompok 3, 4, dan 5. Selain itu silakan belajar juga karena minggu depan akan ini adakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian. Kalau ini tadi kan penilaian diskusi.
minggu depan selain penilaian diskusi juga ada penilaian pengetahuan. Jadi dipersiapkan matang-matang untuk belajarnya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kursus ini akhiri, kursus ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata kursus ini yang tidak berkenan di hati